Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dan dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Agama akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Manusia sejak masa azali telah dimintai kesaksiannya tentang siapa Tuhan mereka. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, beliau membawa serta akidah ketauhidan. Akidah tauhid ini beliau ajarkan kepada anak cucunya sampai turun-temurun. Ketika Nabi Adam wafat, di antara cucu-cucu beliau terdapat beberapa orang yang menyimpang dari akidah ini karena godaan syaitan. Dari penyimpanan akidah inilah kelak lahir kepercayaan-kepercayaan yang sesat dan menyimpang dari agama yang benar. Jumlah mereka yang tersesat ini dari hari ke hari semakin bertambah, sedangkan akidahnya pun semakin jauh dari sumbernya yang asli. Untuk mengembalikan akidah yang sesat ini, Allah mengutus seorang rasul yang dipilihnya dari kalangan anak cucu Adam dengan membawa akidah tauhid pula. Rasul baru ini lalu menyampaikan ajaran untuk masuk kembali ke dalam agama Islam yang dulu dibawa oleh Nabi Adam. Umat manusia pun yang waktu itu jumlahnya belum begitu banyak sebagian kembali kepada akidah tauhidnya. Yang telah sesat itu ibarat domba-domba, saat mereka diawasi dan diasuh oleh pengalamnya, mereka tenang dan tertib, namun begitu pengembalaannya pergi, serta merta domba-domba itu pun berpencar dan tidak jarang menjadi tersesat dan hilang. Begitulah pada saat Rasul sesudah Nabi Adam itu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Sebagian dari umatnya ada yang menyimpang dari akidah yang diajarkannya. Sementara itu, jumlah manusia pun terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada saat kesesatan itu sudah demikian nyata, Allah mengutus lagi seorang rasul untuk mengembalikan anak cucu Adam itu pada akidahnya yang benar. Bila sudah demikian, Allah pun mengutus pula seorang rasul dengan membawa ajaran yang sama, akidah ketauhidan. Begitulah seterusnya. Nabi dan rasul silih berganti, datang dan pergi. Nabi Adam wafat, tampil Nabi Idris. Nabi Idris wafat, datang Nabi Nuh. Nabi Nuh wafat, diutus pula Nabi Salih, dan seterusnya, bersambung panjang membentuk garis vertikal dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak cucu Adam yang menyimpang dari akidah yang benar. Akidah yang benar membentuk cabang dan ranting-ranting yang terus berkembang menjadi beribu-ribu agama dan kepercayaan yang sesat. Tidak semua rasul yang diutus Allah itu mendapat sambutan yang baik dari umatnya. Hampir seluruhnya mendapat tantang dari umatnya, dan bahkan ada pula yang diusir dari negaranya, disiksa dan dibunuh. Sekalipun demikian, selalu ada pengikutnya yang melanjutkan ajaran para rasul itu. Dengan demikian, hakikatnya akidah tauhid merupakan akidah yang satu yang merentang panjang dari Adam hingga Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan kesatuan akidah dalam sejarah umat manusia ini. Adapun ajaran-ajaran agama yang tidak mencerminkan ketauhidan hanyalah merupakan penyimpangan dari akidah ketauhidan yang saat itu adanya kepercayaan terhadap zat yang maha tinggi di kalangan berbagai bangsa primitif, seperti yang selama ini dibuktikan oleh para ahli. Selain menjadi bukti bahwa beragama itu merupakan naluri manusia, sekaligus bisa dinyatakan sebagai sisa-sisa akidah tauhid yang dibawa oleh para nabi. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatannya, baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesamanya manusia, maupun lingkungan hidupnya. Sabda Rasulullah yang artinya, sungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Muslim. Hormati setiap orang yang keyakinannya berbeda dengan kita, bersikap toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan setiap agama. Jangan membeda-bedakan orang yang menganut agama bukan seperti agama kita. Ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak, yaitu surah Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni askurun washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
Adapun ayat-ayat Al-Quran akidah, surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang